Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Oke gengs, kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya, yang berjudul Susuk Mayat. Cerita ini masih ditulis oleh Mbah Ngesot, dan link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke gengs, daripada lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Susuk Mayat bagian kedua. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan Farah membuka pintu kamar tepat menyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Sarminah. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada alat-alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Ia kembali ke kamar Sarminah. Sontak saja Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Sarminah duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. "Bunuh aku, susuk mayat." Suara yang keluar dari tenggorokan Sarminah terdengar sangat kering dan ringkih. Farah tidak mengerti apa yang sedang diucapkan buyutnya itu. Mbok udah bisa duduk?" tanya Farah sambil menampakkan wajah ketakutan. Tidak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Mereka sudah datang. Itu ternyata kerabat Farah yang juga masih keturunan Sarminah. Sebenarnya Farah meminta semuanya hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsih, Gion, dan Rizal. Semuanya adalah cicit. "Kalian lihat ini." Farah dengan panik menunjukkan keadaan buyutnya. "Mbok udah bisa duduk?" tanya Gion. "Kalian dengar, bunuh aku, susuk mayat." Sarminah terus-terusan mengucapkan kalimat tersebut. Gion mendekat dan menyentuh kening Sarminah. "Mbok?" tanya Gion. "Dia tidak sadar. Ini aneh. Baru kali ini aku melihat Mbok duduk dan bisa bicara seperti itu," kata Farah. "Apakah kalian sadar kalau Mbok ini sudah sekarat bertahun-tahun, tapi tak kunjung meninggal?" "Iya betul, itu tidak wajar," timpal Ningsih. "Benar sekali Ningsih, kejadian ini memang tidak wajar," tambah Rizal. "Bunuh aku, susuk mayat." Lirih dan kering suara itu keluar lagi dari tenggorokan Sarminah. "Apakah kalian sayang sama mbok kita?" tanya Ningsih. Mereka semua mengangguk. "Kalau begitu kita harus mengakhiri penderitaannya," tambah Ningsih. "Maksud kamu kita harus bunuh dia?" Farah menatap kerabatnya. Mereka mengangguk. "Enggak, itu namanya pembunuhan," Farah membentak. "Dengarkan Farah, mau sampai kapan kau ngurusin mbok? Hah? Mau kau warisi ke anak cucumu? Mbak kita pasti punya ilmu hitam dan susah meninggal." Ningsih pun naik pitam. "Tapi membunuh mbok itu bukan solusi," Farah membentak. "Lalu apa solusimu?" tanya Rizal yang terkesan membela pendapat Ningsih. "Bunuh aku, susuk mayat," kembali Sarminah berucap lirih. "Kau dengar itu Farah? Mbok kita minta dibunuh," Ningsih mendesak. Farah menggelengkan kepala. "Kalian sudah gila. Aku menyuruh kalian ke sini untuk memberikan solusi, cari orang yang mau rawat mbok kita." "You are wasting your money, Farah," timpal Gion. "Ya sudah, begini." Setelah dari tadi kelihatan berpikir, Rizal akhirnya buka suara. Farah, kita semua sayang sama mbok, tapi keadaan mbok kita sekarang sudah tidak wajar. Kau paham kan? Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Kita akhiri saja penderitaan mbok, ya?" "Aku tidak bisa mas." Mata Farah mulai berkaca-kaca. "Aku yakin mbok pasti senang dengan keputusan kita ini." Farah tertunduk lesu. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Lalu ia menangis pilu. Rizal menghembuskan nafas berat. Ia kemudian berdiri. "Bagaimana cara terbaik untuk mati?" tanya Rizal. "Cekik,"
usul Ningsih. Tidak, Farah membentak. Ningsih menampakkan wajah kesal sambil menggelengkan kepala. Bekap saja nafasnya, usul Gion. Itu terlalu sadis. Kembali Farah menolak usulan kerabatnya. Sianida, kita kasih obat tidur dulu, lalu kita cekoki sianida. Semua mengangguk kecuali Farah. Ia masih menangis. Ia tidak tega, tapi di sisi lain pendapat Rizal ada benarnya. Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Mereka setuju. Sarminah akan diracun menggunakan sianida. Rizal segera pergi untuk mencari obat tidur dan sianida. Setelah hampir 1 jam, akhirnya ia kembali. Obat tidur bubuk dicampurkan ke dalam sesendok air, kemudian diminumkan kepada Sarminah yang masih dalam posisi duduk. Anehnya, ia masih tetap melotot sambil berkali-kali minta dibunuh. Mereka bingung kenapa obat tidur tidak mempan terhadap tubuh Sarminah. Rizal pun kembali meminumkan sianida. Setelah beberapa menit, tetap saja Sarminah tidak tewas. Dia masih tegak dalam posisi duduk. Kau lihat Farah? Gion menunjuk mboknya. Mbok kita udah gak wajar, sianida aja gak mempan. Lalu bagaimana ini? Tanya Ningsih. Tidak ada cara lain, kita cekik saja, jawab Rizal. Tidak, Farah menolak. Tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan penolakan Farah. Mereka tetap akan membunuh Sarminah demi menghentikan penderitaannya. Siapa yang berani melakukannya? Tanya Rizal. Semua terdiam. Ya sudah, kita gantung saja, Rizal memutuskan. Kalian sudah gila, teriak Farah. Hal itu terlalu sadis baginya. Kau tunggu saja di luar Farah, suruh Rizal. Gion hendak memaksa Farah keluar dari kamar, tapi Farah menepis tangannya lalu keluar kamar. Mereka tidak memperdulikan kerabatnya itu. Terpenting sekarang bagaimana caranya mengakhiri penderitaan Sarminah. Rizal mengikatkan sebuah tali tampar pada plafon kamar. Ia membuat simbol melingkar. Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuh Sarminah. Setelah semua siap, Rizal dan Gion menggotong tubuh mbok mereka. Sementara itu, Ningsih menahan kursinya. Sialan, gelik Rizal. Kenapa? Gion mengerutkan dahi. Pampersnya bocor. Perlahan tubuh Sarminah dinaikkan ke atas kursi. Sebuah tali dikalungkan di lehernya. Rizal masih menahan tubuh Sarminah dari bawah. Setelah semua sempurna, ia melepas pegangannya. Sarminah digantung, tangannya tidak meronta. Kakinya tenang melayang di atas lantai, dan kedua matanya melotot. Ia tidak lagi berucap apa-apa. Setelah 1 jam digantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarminah. Mereka memeriksa detak jantung dan denyut nadi. Sudah tidak ada. Sarminah mati. Itu membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarminah berhasil. Sekarang bagaimana? Tanya Gion. Kita makamkanlah. Aku ingin ada pengajian dulu, sergah Farah. Walau bagaimanapun, ia tetap sayang sama mboknya. Ya sudah, terserah mau kau. Farah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Mbok Sarminah sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita tersebut. Sudah sekian lama Sarminah sekarat. Ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarminah. Ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarminah. Malam itu juga warga berkumpul di rumah Sarminah. Surat Yasin dibaca bersama-sama dilanjut tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarminah. Namun seketika sedang dibacakan doa, lengan Sarminah yang sudah ditata untuk bersedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucap istighfar. Farah lalu membetulkan kembali. Tenang bapak-bapak, ini hal biasa.
Mungkin urat syarafnya masih bereaksi, ujar Farah. Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi lengan Sarminah jatuh. Farah membetulkannya lagi. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarminah. Tak lama berselang, terdengar suara gong dipukul dari kamar. Itu membuat semua orang yang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga jenazah Sarminah melesat, terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhambur kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap, menembus langit-langit rumah. Ia menghilang. Itu membuat semua orang lari terbirit-birit ketakutan. Mereka pasti akan mengingat suara tawa Sarminah yang terbahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam, suara tawa Sarminah selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Farah sudah memasang pelang kalau rumah itu dijual, namun sampai sekarang belum juga laku. Siapa sebenarnya Sarminah? Dulu sekali, di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin semua orang yang melihat bayi Sukanti akan bergidik ngeri atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu. Juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya dari penghasilan menari ronggeng. Lelaki bajingan yang menghamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng itulah ia menghidupi putrinya. Sarminah, begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarminah. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu. Hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu. Hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tak pernah tahu penyakit apa yang diderita ibunya. Semenjak saat itu, kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Ibah, dukun peraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarminah sebagai anaknya. Mbok Ibah ini sudah sangat tua. Ia lahir saat Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang, ia sempat menjadi jagun Ian Fu, budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa selamat dari cengkeraman tentara Jepang. Teman-temannya banyak yang mati di tempat lokalisasi. Ada yang bunuh diri atau tewas diperkosa ramai-ramai oleh tentara Jepang. Sekarang nenek tua itu harus mengurus Sarminah, si gadis buruk rupa. Mbok Ibah yang sudah bungkuk membawa Sarminah ke rumahnya. Satu hal yang tidak pernah bisa dihilangkan dalam dirinya. Ia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin ia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng harus punya paras yang cantik dan tubuh indah. Kalau macam Sarminah, rasanya sangat mustahil bisa seperti ibunya. Setiap malam, di kamarnya yang sempit berdinding bilik, ia sering latihan menjadi ronggeng. Mempergerakkan gerakan-gerakan ronggeng yang sering ia tonton saat ada pertunjukan di kampung. Belum tidur, Cu. Ucu adalah panggilan sayang Mbok Ibah pada Sarminah. Ia membuka pintu kamar dan tersenyum pada Sarminah.
Belum, Mbok. Mau menjadi penari ronggeng tak, Cuk? Tanya Mbok Ibah dengan logat Sunda yang kental. Seperti ibuku, aku mau jadi penari tersohor di Ciijau. Sarminah berujar sambil terus memperagakan tarian walau terpatah-patah. Mbok Ibah masuk ke kamar Sarminah dengan gontai. Ia duduk di tepi tempat tidur yang hanya beralaskan tikar dan daun pandan. Tarianmu bagus, Cuk. Jadi ingat ibumu. Terima kasih, Mbok. Lihat ini. Sarminah semakin lincah saja menari di depan Mbok Ibah sampai-sampai membuat nenek tua itu terkagum. Hati-hati, Cuk. Mbok Ibah terkekeh. Ia takut anak angkatnya tergelincir. Di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarminah mendapati Mbok Ibah terkapar di halaman rumah. Ia meninggal. Malangnya nasib Sarminah. Ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Mbok Ibah selalu ada dalam benaknya. Apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarminah menangis terseduh-seduh. Ia mewarisi profesi Mbok Ibah, jadi tukang pijat. Demi mencukupi kebutuhan hidup, ia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya keras. Tak jarang, mereka juga bau ketiak. Terkadang Sarminah muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarminah tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya, ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun, orang-orang selalu meledeknya. Bahkan orang-orang itu bersumpah demi semua dedemit di muka bumi ini. Bagi mereka, Sarminah mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek sepertimu, Sarminah. Jangan mimpi. Sangat mustahil. Mau sampai kiamat pun kau tidak akan pernah jadi penari ronggeng. Kau pantasnya jadi demit, Sarminah. Kau keturunan demit ya? Wajah kok jelek banget. Begitu cacian yang sudah biasa didengar Sarminah. Ada kalanya ia putus asa dan mengubur impiannya itu. Tapi Sarminah selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, ia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu dipadati penonton. Sarminah sampai harus naik ke pohon duku agar bisa melihat para penari ronggeng. Setelah beberapa menit di atas pohon, ia merasa pegal, kemudian turun. Tiba-tiba terfikir di benaknya, ingin sekali Sarminah melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini, ia memang penasaran bagaimana cara mereka mematuk diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarminah mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu, Sarminah mengintip pelan-pelan. Dilihatnya para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik, tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus. Sarminah menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus menepuk wajahnya dengan bedak. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumairah menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajah. Ia menoleh ke arah Jumairah. Iya, buang saja. Dilemparlah pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarminah melihat pakaian ronggeng yang dibuang. Segera ia memungutnya, kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tidak disangka-sangka pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira, ia menari-nari di belakang tenda layaknya penari ronggeng. Tak terasa kakinya tersandung akar pohon duku. Tubuhnya terjerembab ke semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhamburan keluar untuk melihat siapa yang ada di balik tenda. Ternyata si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarminah. Dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarminah buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarminah bisa membawa sial. Oh,
Rupanya kau Sarminah, ucap Jumairah. Maling kau ya? Sekar membentak. Kita habisi saja dia. Dengan sadis mereka menyeret Sarminah ke tengah-tengah penonton. Di sana mereka menelanjanginya. Sarminah kemudian lari sambil menangis. Ia sangat terluka dipermalukan tidak manusiawi seperti itu. Sarminah tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, ia menangis terseduh-seduh di pinggir pusara ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula, dari kegelapan di antara batang-batang pohon, muncul sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarminah dan bersambung. Terima kasih Michan ucapkan buat kalian yang setia mengunjungi channel ini ya. Dan tak lupa Michan ingatkan pada kalian ya gengs, untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol lonceng untuk notifikasi video yang selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.